Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peranan telepon genggam dalam perkembangan komunikasi. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Noviana Aini SSOS MSI. Langsung saja, peranan telepon genggam dalam perkembangan komunikasi. Tentunya bersama dengan perkembangan zaman, berkembang pula sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk telepon genggam sebagai media komunikasi. Sekarang, peranan di sini itu, yang saya maksud peranan di sini itu ialah bagian yang dimainkan. Dan telepon genggam sendiri pasti sebagian banyak dari kalian sudah tahu bahwasanya telepon genggam ialah alat dengan listrik yang digunakan untuk berbicara antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Perkembangan menjadi bertambah sempurna, dan komunikasi ialah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Dengan deskripsi sekata sebagaimana saya sampaikan tadi, maka bisa disimpulkan bahwasanya maksud daripada peranan telepon genggam dalam perkembangan komunikasi ialah telepon genggam adalah alat yang menjadikan proses penyampaian pesan bertambah sempurna. Seperti itu maksud daripada judul saya pada video kali ini. Berkembangnya komunikasi tidak lepas daripada perkembangan telepon dari masa ke masa. Dan komunikasi lewat telepon adalah alternatif utama ketika mereka tidak dapat bertemu satu sama lain. Dan untuk perkembangan telepon genggam sendiri ialah telepon genggam pertama kali ditemukan itu tahun 1871. Dulu pada tahun 1871 disebut dengan sound telegraph. Ditemukan oleh Antonio Meucci, yang nantinya sound telegraph ini akan menjadi cikal bakal daripada telepon genggam itu sendiri. Dan pada 1873 ditemukan yang namanya telepon genggam generasi pertama, yang lebih kerennya biasa disebut dengan G1. Seperti itu. Dan pada 1875 perusahaan The Bell mendapatkan hak paten atas penemuan Meucci. Jadi sound telegraph yang menjadi cikal bakal daripada telepon genggam ini itu dijadikan oleh hak patennya didapatkan oleh perusahaan The Bell. Dan pada tahun 1990 baru ditemukan yang namanya generasi telepon genggam generasi kedua, atau yang lebih kerennya biasa disebut dengan 2G. Dan hingga berkembangnya zaman, maka ada yang namanya 4G yang kita nikmati pada saat ini. Dan tentunya sudah banyak dari kita yang tahu bahwasanya pada zaman-zaman sekarang ini banyak dibicarakan tentang 5G. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu perkembangan daripada telepon genggam dalam media komunikasi sebagai alat komunikasi. Yang tentunya 5G juga menawarkan berbagai hal yang lebih daripada 4G yang kita nikmati sekarang ini. Tentunya tidak bisa kita bayangkan, dan itu pastinya cukup kita nantikan bagaimana perkembangan telepon genggam di era 5G nanti. Dan menurut data yang sudah saya baca dari tirto.id bahwasanya telepon genggam kenapa kok menjadi perkembangan dalam komunikasi, itu menurut konsumen global 56% daripada mereka tidak dapat membayangkan hidup tanpa HP, tidak dapat membayangkan hidup tanpa handphone. Maka dari survei yang dilakukan oleh tirto.id ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya memang telepon genggam ini jelas sesuatu atau sebuah sarana yang memang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini tentunya bukti bahwasanya telepon genggam mengikuti perkembangan komunikasi dan memegang andil besar dan mempunyai peranan besar dalam perkembangan komunikasi itu sendiri. Dan survei lagi sama menurut tirto.id bahwasanya 70% konsumen global merasa HP, handphone atau telepon genggam membuat hidup mereka lebih baik. Oke.
Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton, dan juga jangan lupa untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan share video ini, karena tentunya itu akan mempengaruhi penilaian saya di ujian akhir semester 5 yang diampu oleh Ibu Noviana Aini SSOS MSI. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.